Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kimia hijau. Kimia hijau adalah desain produk atau proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan penggunaan atau pembentukan zat berbahaya yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan yang terkait dengan proses kimia dan industri kimia. Ada 12 prinsip kimia hijau, yaitu yang pertama adalah pencegahan. Lebih baik melakukan pencegahan terhadap produksi limbah daripada mengolah dan membersihkan limbah. Yang kedua adalah ekonomi atom. Metode sintesis baru yang dirancang untuk memaksimalkan penggabungan semua bahan yang digunakan dalam proses ke dalam produk akhir, sehingga limbah yang dihasilkan lebih sedikit. Yang ketiga adalah sintesis kimia yang tidak berbahaya. Metode yang dirancang untuk menghindari penggunaan atau menghasilkan zat-zat yang beracun yang berbahaya bagi lingkungan maupun manusia. Yang keempat adalah merancang bahan kimia yang lebih aman. Produk kimia yang dihasilkan harus dirancang untuk mempengaruhi fungsi yang diinginkan dan meminimalkan tingkat toksisitasnya. Yang kelima ada pelarut atau alat bantu yang lebih aman. Sebisa mungkin meminimalkan atau menghindari penggunaan alat bantu atau pelarut seperti zat pelarut, zat pemisah, dan sejenisnya. Jika harus digunakan, maka gunakan alat bantu atau zat pelarut yang lebih aman dan tidak berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan. Yang keenam adalah desain untuk efisiensi energi. Persyaratan energi dari proses kimiawi adalah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan ekonominya. Apabila memungkinkan, maka sebaiknya metode sintesis ini dilakukan pada suhu dan tekanan di sekitar. Yang ketujuh adalah penggunaan bahan baku terbarukan. Bahan mentah atau bahan baku yang digunakan harus dapat diperbaharui jika memungkinkan secara teknis maupun ekonomis. Yang kedelapan adalah mengurangi derivatif atau turunan. Mengurangi derivatif atau turunan atau penggunaan kelompok pemblokiran, perlindungan, modifikasi sementara, proses fisik atau kimiawi, atau dihindari apabila memungkinkan, karena langkah-langkah tersebut memerlukan reagen tambahan dan dapat menghasilkan limbah. Yang kesembilan adalah katalisis. Penggunaan reagen katalisis atau selektif mungkin lebih baik daripada menggunakan reagen stoikiometri. Yang ke-10 adalah desain untuk degradasi. Produk yang dihasilkan harus dirancang sedemikian rupa sehingga pada akhir fungsinya produk tersebut dapat menjadi produk degradasi yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan tidak bertahan lama di lingkungan sehingga mudah terurai. Yang ke-11 adalah analisis real time untuk pencegahan polusi. Pengembangan metodologi analitik yang diperlukan untuk memungkinkan analisis real time untuk pencegahan polusi, pemantauan dan pengendalian dalam proses sebelum pembentukan zat-zat berbahaya. Yang ke-12 adalah penggunaan bahan kimia yang lebih aman secara inheren untuk pencegahan kecelakaan. Penggunaan zat-zat kimia yang digunakan dalam proses kimia apabila memungkinkan, kita harus menggunakan zat-zat kimia yang berpotensi rendah kecelakaan, baik itu ledakan, kebakaran, atau sejenisnya. Kimia hijau dan isu pemanasan global. Sebuah penelitian mengatakan bahwa pada tahun 2050,
sekitar 50% wilayah Jakarta Utara akan terendam. Permukaan tanah di Jakarta Utara telah turun sekitar 2,5 meter dalam 10 tahun dan di beberapa bagian terus turun 25 cm setiap tahunnya. Penurunan ini dampak dari naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim ini disebabkan oleh pemanasan global. Naiknya permukaan air laut terjadi karena mencairnya es di kutub dan akibat pemanasan global atau global warming. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya juga mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.